Bekerja dengan Node.js. Dalam Node.js terdapat banyak modul dan kelas yang memiliki fungsi spesifik yang biasa disebut Node.js API atau kepanjangannya adalah Application Programming Interface atau pustaka standar layer. Pada modul kali ini kita akan hanya menjelaskan tentang materi-materi esensial yang perlu dipahami pada saat kita bekerja di lingkungan Node. Dalam bab ini, kita akan membahas tentang konsep-konsep dasar dalam Node.js dan penggunaan modul-modul maupun kelas-kelas penting yang disediakan di dalam Node.js. Kita mulai dari materi pokok yang pertama, konsep-konsep dasar Node.js. Sebelum melangkah lebih jauh ke pembahasan selanjutnya, pada bagian ini kita akan membahas sekilas tentang konsep-konsep dasar dalam Node.js agar Anda dapat memahami cara kerja dari aplikasi yang dibuat menggunakan Node.js. Yang pertama yaitu pemrograman event driven. Tulisannya dapat dilihat di layar. Dalam proses eksekusi Node.js menggunakan mekanisme event driver. Dalam mekanisme ini, suatu aksi akan dilakukan ketika kejadian atau event tertentu terjadi. Mekanisme event driver pada umumnya digunakan pada aplikasi-aplikasi yang berbasis GUI atau pada saat kita menggunakan JavaScript untuk memanipulasi objek DOM atau dokumen objek model di lingkungan web browser. Sebagai contoh, suatu aksi akan dilakukan setelah tombol tertentu diklik atau setelah item di dalam combo box diubah. Aksi biasanya ditulis dalam bentuk fungsi dan sering disebut sebagai event handles, kode yang digunakan untuk menangani event tertentu. Pada saat aplikasi Node.js dieksekusi, Node.js akan menjalankan event loop dan aplikasi akan berada dalam keadaan diam atau idle sampai mendengarkan atau menunggu suatu event terjadi. Sebagai contoh, ketika terjadi permintaan dari komputer klien, aplikasi Node.js akan mendeteksi permintaan tersebut sebagai event dan akan menjalankan fungsi yang dijadikan sebagai event handlers. Perhatikan contoh kode di layar. Pada contoh di layar, kita membuat objek dari kelas HTTP dan load server atau kelas server yang berada di dalam modul HTTP dengan cara memanggil fungsi HTTP create server. Objek tersebut selanjutnya digunakan untuk mendengarkan permintaan yang dikirim melalui port dikirim. Setiap permintaan yang terjadi akan memicu event request yang kemudian akan ditangani oleh fungsi onRequest. Berikutnya kita akan mempelajari tentang kelas event. Node.js memfasilitasi mekanisme event driver melalui kelas event divider yang berada di dalam modul event. Sebagian besar kelas di dalam Node.js merupakan turunan dari kelas event enable. Semua objek dari kelas event enable dan kelas-kelas turunannya dapat memicu terjadinya event tertentu. Sebagai contoh, fs.readString akan memicu event open ketika suatu file dibuka untuk dibaca datanya. Node.js mengizinkan kita untuk mendefinisikan event tertentu pada objek yang kita buat. Syaratnya, objek tersebut perlu dibuat menggunakan kelas event enable atau kelas turunan dari kelas event enable. Perhatikan contoh program berikut ini.
Pendefinisian event di dalam objek dari kelas event enable dilakukan menggunakan metode on. Metode on adalah metode yang diwariskan dari kelas event enable yang merupakan alias dari fungsi asListen. Dengan demikian, penggunaan metode on di atas dapat diganti menggunakan kode berikut ini. Kode berikut. Jadi listener lalu kita ganti on dengan add listener lalu kita simpan filenya, kita save, kita di terminal. Oke, ini saja. Lalu kita enter. Nah, yang sebenarnya muncul seperti ini. Untuk mengisi pertengahan event tertentu, kita perlu menggunakan atau perlu memanggil metode emit dengan nama event sebagai nilai parameternya. Sebagai contoh, untuk mengisi terjadinya event mulai, kita perlu menulis kode berikut ini. obj.emit dalam kurung mulai. Jika Anda lebih memilih untuk membuat kelas baru turunan dari kelas event emitter, maka kode di atas dapat ditulis sebagai berikut. Blocking I/O dan blocking I/O. Terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk melakukan operasi input atau output dalam Node.js, yaitu blocking input/output dan non-blocking input/output. Dalam metode blocking I/O, proses eksekusi kode akan dilakukan sesuai urutan atau sinkrono, sedangkan dalam metode non-blocking I/O eksekusinya tidak dilakukan sesuai urutan atau asinkronus. Untuk mengetahui perbedaan antara kedua metode tersebut, perhatikan terlebih dahulu kode yang ditulis menggunakan blocking I/O berikut ini.
Oke, pada metode blocking I/O seperti di layar, perintah di program akan dieksekusi sesuai dengan urutannya. Artinya perintah kedua akan dieksekusi setelah dikerjakan. Demikian juga dengan perintah ketiga yang akan dikerjakan setelah perintah kedua selesai. Selanjutnya, perhatikan kode berikut ini yang menggunakan metode non-blocking I/O. Kali ini perintah program tidak eksekusi berdasarkan urutan. Pada contoh di layar, kita dapat menggunakan perintah kedua setelah 2 detik menggunakan fungsi set timeout. Saat menunggu waktu tunda selesai, Node.js akan mencoba untuk menjalankan perintah-perintah lain yang dapat dieksekusi lebih dahulu. Dengan demikian, fungsi set timeout merupakan fungsi yang akan dipanggil menggunakan metode non-blocking I/O. Sebagian besar pustaka yang berkaitan dengan I/O di dalam Node.js disediakan dalam 2 versi, yaitu versi untuk blocking I/O dan versi untuk metode non-blocking I/O. Fungsi-fungsi yang menggunakan metode non-blocking I/O pada umumnya ditandai dengan akhiran SYN, yang berarti sinkronos. Sebagai contoh, untuk membantu kita dapat menggunakan non-blocking I/O dengan menggunakan fungsi ss.read while SYN. Perhatikan contoh berikut ini.
Jika ingin menggunakan metode non-blocking I/O, maka kita dapat memanggil metode fs.readFile. Perhatikan contoh berikut. Berikutnya kita akan mempelajari tentang fungsi callback. Dalam Node.js Event Hello banyak implementasi menggunakan fungsi callback, yaitu fungsi yang diperankan sebagai parameter dari fungsi lain. Perhatikan kembali potongan kode berikut ini di layar.
Maka di on request dijadikan sebagai fungsi callback pada saat memang di method on dari objek server. Sebagian besar fungsi callback yang digunakan di dalam Node.js adalah fungsi tanpa nama atau unminor function. Dengan demikian, kode di layar ini dapat ditulis sebagai berikut.